Anastasia Mela Megarani. Saya adalah orang dengan DID, yaitu Dissociative Identity Disorder. Saya memiliki 9 kepribadian. Pada umur 11 tahun, waktu itu banyak kejanggalan yang sudah muncul. Kejanggalannya salah satunya saya kehilangan banyak waktu. Jadi seperti waktu itu saya ingat tidur tanggal 7. Kemudian tiba-tiba saya bangun nanya ibu saya, mama ini tanggal berapa? Tanggal 11. Loh, tanggal 11? Kemarin loh, kemarin bukannya berenang ini. Terus seperti itu, tapi saya masih belum diperiksakan, masih terus sampai tahun 2007. Itulah paling gencar-gencarnya orang tua saya mau memeriksakan, karena saya selalu mengeluh sakit, kemudian pusing, migrain, dan takut semuanya, takut sama keramaian. Saya dibawa ke salah satu rumah sakit tapi tidak pernah ditemukan penyakitnya. Akhirnya dirujuk ke psikiater. Di psikiater di situ akhirnya saya didiagnosis panic attack. Tahun 2009 saya harus pindah ke Jakarta. Tapi sebelumnya itu saya pernah diobatkan sama orang tua saya, diobatkan ke alternatif, ke tempatnya orang pintar, karena dianggap kesurupan, karena saya selalu berubah-ubah nama, selalu berubah-ubah sifat, seperti itu karakternya. Nah, tahun 2009 ini karena saya merasa aduh kok saya begini, karena saya jauh dari orang tua, akhirnya saya berinisiatif untuk berobat. Saya berobat ke salah satu rumah sakit, kemudian dilakukan observasi sampai tahun 2009 akhir itu mereka mendiagnosis saya orang dengan DID. Karena saya tidak percaya dan saya agak sedikit marah pada waktu itu dan kecewa dengan diagnosis dokter, akhirnya dokter memberikan rujukan saya kepada rumah sakit lain yang memiliki dokter ahli hipnoterapi. Mau nggak mau saya ingin membuktikan apakah ini benar atau tidak gitu kan. Terus akhirnya saya di situ benar-benar dihipnoterapi dan benar-benar ada diperlihatkan video-video yang memperlihatkan bahwa saya itu ngomong bahwa itu ada pribadi-pribadi dengan karakter-karakter yang berbeda-beda, dan itu ada 9. Ada salah satu yang namanya Atin, jadi dia anak yang umur 9-10 tahun dan dia penggemar boneka. Jadi kamar saya penuh banget dengan boneka dan dia mengaku bahwa dia sayalah yang beli boneka itu. Ada lagi yang bernama Bilqis. Jadi Bilqis ini adalah sosok perempuan muslim, padahal saya Katolik. Jadi dia itu perempuan kira-kira umur 21 tahun dan dia pandai banget baca tulis Al-Quran. Satu lagi yang bernama Saraswati. Saraswati ini adalah penari. Saya juga menemukan barang-barang yang janggal di kamar saya, seperti alat-alat menarinya dia, sepatu high heels misalnya, dan baju-baju menarinya. Terus kemudian ada lagi Naura, dia adalah sosok pemarah. Nah, jadi kalau Naura ini kadang-kala saya tiba-tiba ingat ada luka di beberapa bagian tubuh saya yang saya tidak tahu luka itu kenapa. Gitu, ternyata dia habis marah-marah. Dan ada satu lagi yang laki-laki, dia bernama Andreas dan dia lebih suka kekerasan. Contohnya adalah buktinya adalah pada saat itu saya pernah menyaksikan ada kucing tetangga mati 2 karena dibunuh sama dia. Tapi itu saya tidak merasa saya yang melakukan, tapi kata orang itu saya yang melakukannya. Biasanya pada saat saya terdesak atau pada saat saya emosi atau pada saat saya ketakutan dan saya tidak bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan. Kalau mereka bilang sih terapinya terapi kognitif, jadi saya ditanyain terus kejadian-kejadian apa yang membuat saya tidak suka, tapi tetap mereka mengintervensi saya dengan obat untuk menekan saraf yang istilahnya dia untuk mengendorkan saraf, jadi supaya saya lebih stabil dan tenang. Jadi tidak split.
beberapa pribadi yang kemudian jarang muncul akhirnya. Seperti Andreas itu, dia sudah agak jarang muncul. Saya memang akhirnya agak menarik diri dari interaksi sosial. Yang paling susah adalah berinteraksi sosial, karena saya kadang-kadang saya merasa malu masih kan kalau saya orang dengan DID. Untuk mengidap DID yang lain, jangan malu atau jangan segan-segan untuk memeriksakan diri ke dokter atau ke psikiater supaya kita terdiagnosis dengan baik dan kemudian mendapatkan penanganan dengan